Ya, ini saya sudah, kamu masih berusaha nih Tia. Kalau saya sudah ada di kuping, telinga, kiri dan juga kanan saya. Ini ada satu aksesoris hasil dari Jolly Jewel. Ada Indah di sini. Saya tidak pernah menyangka kalau ini ternyata dari clay. Lilin anak-anak ya. Clay itu kan biasanya kan identik dengan mainan anak-anak. Kalau misalnya dibuat menjadi lilin gitu kan, atau misalnya dibentuk-bentuk menjadi segala macam. Ini karena waktu kecil kamu suka sekali, nggak bisa move on pas sudah gede, akhirnya apa nih kayaknya bisa jadi bisnis atau gimana awal ceritanya? Awalnya emang dari kecil tangannya tuh nggak bisa diem. Jadi aku inget di kotak tuh punya mama ada banyak kayak bahan-bahan untuk aksesoris, kayak misalnya mutiara-mutiara gitu. Nah terus aku juga hobi main lilin kan, main lilin malam. Kayak gini ya? Nah terus udah beranjak dewasa nih, kerja apa segala macam gak ada waktu. Nah terus waktu aku kerja, aku suka ngerasa aksesoris buat ke kantor kok gitu-gitu aja ya. Bosan, baju kantor kan polos, pengen aksesoris tuh yang stand out gitu. Iya, ini stand out sekali ya kan? Sekali pakai langsung wow. Dan kita tahu sekali kalau untuk warna-warna clay kan seperti yang ini ada beberapa contohnya. Warna-warni sekali, kuningnya kuning menyala begitu. Kalau bedanya apa ya Mbak ya dengan clay yang biasa? Dipakai buat anak-anak gitu misalnya? Bedanya sebenarnya clay itu ada macam-macam. Ada yang air dry clay itu kita bisa ngeringin langsung pakai udara normal. Nah terus kalau clay yang buat anak-anak itu yang nggak bisa kering. Jadi dia terus lihat begitu ya. Seperti lilin biasa. Nah ini yang aku pakai dia oven bake clay. Jadi setelah claynya dibentuk, lalu kemudian dipanggang di oven, baru kemudian mengeras. Oh jadi setelah dipanggang atau di oven gitu, ini tidak akan berubah bentuk lagi? Nggak akan berubah bentuk. Resikonya apa? Pecah atau? Sejauh ini sih mungkin kalau jatuh dari ketinggian yang agak tinggi pecah kali ya. Jadi aman ya kalau gitu sebenarnya aman. Berapa lama biasanya kamu buat untuk yang makanan yang satu ini aja? Ini kalau dilihat detailnya, ini cincin tapi dalamnya ada ramen. Ramen satu ya? menu, menu ramen. Laper loh lihatnya. Iya, detail sekali kecil-kecil. Berapa lama kalau misalnya untuk buat cincin ramen? Cincin kayak gitu ya paling 1 jaman lah. 1 jam? 1 jam. Pakai alat bantu apa? Itu sudah semua termasuk baking? Termasuk baking. Jadi kebetulan aku memang mempertahankan bikin clay ini nggak pakai cetakan atau mold. Jadi bener-bener pakai tangan. Jadi misalkan nih anting yang Mbak pakai kanan kiri itu bener-bener ada ciri khasnya gitu, nggak sama. Kalau kita coba saya copot dulu kalau begitu ya. Jadi bukan sama karena bukan cetakan. Karena gitu bukan cetakan. Jadi bener-bener pakai perasaan perasaan banget. Udah berapa lama Dinda usaha seperti ini? Ini kan akhirnya kamu pasarkan di Instagram juga kan? Iya. Awalnya sih aku cuman iseng-iseng aja itu tahun kemarin. Yang bener-bener serius bisnis sih baru setahun ini aja sebenarnya. Terus sejauh ini dalam waktu yang singkat responnya seperti apa dari para pengguna Instagram yang suka bilang cek IG aku terus? Kebetulan sih Instagram ngebantu banget ya untuk promosi. Jadi nggak hanya di Indonesia aja, tapi penggemar-penggemar craft di luar kayak di Korea, di Malaysia, terus di Australia juga banyak yang tertarik gitu. Terima pesanan dari luar negeri juga artinya? Pesan terima. Berarti kalau misalnya kita katakan ini sampai ke luar negeri ya, berarti bisnis clay, bisnis aksesoris clay itu berarti cukup diminati juga dong? Cukup diminati. Karena kalau aku sih mungkin ngambil sesuatu yang beda ya. Selama ini aku lihat banyak aksesoris clay itu terpengaruh sama budaya Jepang. Kan pernah dengar kan budaya kawaii Jepang. Nah, aku pengen beda, mungkin aku lebih membawanya ke pop art kali ya. Jadi warnanya nggak melulu pastel, tapi shocking pink, hijaunya hijau terang. Jadi ciri kamu juga artinya ya. Bener. Gitu. Tapi Dinda setelah menerima banyak pesanan dari negara lain, negara mana yang biasanya paling sering dan ada nggak sih tipikal misalnya nih dari negara A sukanya bentuknya yang floral atau kalau Jepang kan sukanya yang lebih pop art begitu ya? Kebetulan sih kalau ciri khas mungkin Malaysia lebih suka ke floral kali ya. Jadi dia lebih suka yang seperti charm bracelet itu gelang. Nah, ini juga ada anting seperti itu. Ini beberapa contoh floral. yang bisa saya perhatikan. Ini dari Jolly Jewel. Iya, misalkan dari negara seperti Australia itu lebih suka yang fun, ada unsur funnya seperti ini. Ini kan sebenarnya ada
komedinya juga lah. Ramen gitu, ya flamingo. Juga ada nasi kepal di sini. Iya, ada onigiri. Tidak pernah membayangkan ada nasi kepal menempel di telinga saya. Tapi detailnya juga harus diperhatikan loh dari ini. Iya. Bahkan kan kamu bikin seperti tusukan-tusukannya untuk memberikan efek tadi itu ya. Iya, betul. Betul-betul seperti nasi gitu. Seperti nasi. Jadi emang gitu sih, misalkan cerita si Cincin Ramen ini, aku lagi makan ramen. Karena suka banget makan, ini kayaknya lucu deh kalau beneran ada nempel di kuping kita atau di tangan kita gitu. Terus itu onigiri, kayaknya lucu deh kalau ada makanan tuh nempel di kuping kita gitu, jadi aksesoris. Jadi gitu. memang intinya inspirasi bisnis itu bisa datang dari mana aja Dari mana sih aja, ya, dan iya, harus memperhatikan betul bagaimana pasar menilai dagangan gitu. Betul. Kalau misalnya kita bicara bahannya, ini kalau untuk clay seperti ini yang harus dipanggang setelah dibentuk, impor atau ada di Indonesia? Sebenarnya kalau distributor ada di Indonesia, tapi distributor itu sendiri juga masih ambil dari luar. Jadi sebenarnya ya salah satu kesulitannya juga itu sih, kita belum nemu gitu produk bahan baku dari Indonesia yang biasanya murah. Dari negara mana kalau clay? Banyak kan produk-produk sih dari Jepang. Dari Jepang dari ya? Jepang, Dengan langsung warna-warna dari yang kamu inginkan ini? Iya. Kalau yang ada di Indonesia mungkin pernah mencoba ada jenis clay yang lain yang bisa sedikit Eksperimen kan? Pasti kan pasti ya. Yang paling enak dibentuk sih kebetulan yang dari Jepang ini. Ada yang terlalu keras banget gitu. Jadi kalau untuk yang ada di Indonesia saat ini masih belum lah ya. Jadi harus bergantung pada clay yang baking seperti ini. Iya, betul. Wah, kayak ini loh alatnya. Jadi kalau tadi dibilang clay atau misalnya lilin yang biasanya dipakai buat mainan anak-anak, warnanya warna-warni. Ini kan bentuknya biasanya kayak agak balok ya, terus kamu pecah. Terus kamu bentuk warna-warni. Tahapannya biasanya pakai apa dulu? Misalkan ini kan aku kebetulan bawa warna-warna basic ya. Cuman misalkan kita pengen pink Mencampur warna yang lebih gitu. muda, contohnya ada pink tua dicampur putih jadi pink muda seperti flamingo itu. Oh, saya pikir ini dengan bentuk yang lumayan kaku sebenarnya dibandingkan dengan iya ini seperti coklat dibandingkan dengan lilin yang untuk main kan tuh lebih liat begitu, jadi lebih mudah untuk dicampur. Ternyata ini juga lebih bisa dicampur juga. Iya, Ada tahapannya gak sih, apa kita langsung ambil berapa bagian dari yang warna-warna yang kita campur langsung kita campur saja, atau harus dibuat liat dulu lebih mudah untuk digabung? Gak apa-apa, kita langsung ambil aja warna yang kita pengen, misalkan tadi pink yang shocking pink sama putih, lalu kita satukan, kita campur baru supaya lihat. Coba-cobanya nanti aja nih Tia. Sambil Sambil. Karena nanti Indah janji ya mau ajarin kita bagaimana bentuk salah satu aksesoris yang sampai jadi seperti campur ini. ya? Berarti ya dicampur ya? Mau bikin cacing warna merah muda? Cacing warna merah muda, itu sih gak ada yang takut. Oke, usai jeda saudara kami akan kembali, terutama bersama dengan Indah, akan belajar bagaimana cara membuat aksesoris dari clay. Tetap bersama kami.